Iya, Pak. Yang paling menentukan dalam perawatan Pak Sunardi ini sehingga kebunnya bisa bagus seperti ini apa, Pak? Ya perawatan, Pak. Pemupukan sama penyemprotan gitu, Pak. Pemupukan sama penyemprotan. Ya, Jadi Pak. kuncinya itu, Pak, ya? Kuncinya. Petani Jeruk Jaya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi berbagi dengan saya. Kali ini saya di kebun jeruk siam. Ya, ini jeruk siam berada di dataran medium ini. Kita berada di Desa Dau, Pak. Desa Dau, Kecamatan Dau. Karangwidoro, Kecamatan Dau. Oh, Desa Karangwidoro. Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Pak. Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, ini para pemirsa bisa kita lihat seperti ini tanaman jeruk, ya ini jeruk siam. Nah, ini mungkin tidak banyak jeruk siam yang bisa seperti ini. Kita perhatikan ini buahnya lebat banget, ya lebat banget dan warnanya bisa kuning seperti ini. Ini termasuk kualitas premium. Di depan saya ini ada pemilik kebunnya. Kita akan berbincang-bincang. Mudah-mudahan pemilik kebun ini bisa memberikan tipsnya atau bisa berbagi pengalamannya bagaimana cara menghasilkan kebun jeruk yang sehat dengan produktivitas yang tinggi dan mutu buah yang baik. Karena tidak semua petani biasanya mau untuk berbagi. Nah, ini pemilik kebunnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Pak Sutopo. Saya Pak Sunardi. Pak Sunardi. Ya. Oke, ini Pak Sunardi. Pak Sunardi mungkin suaranya bisa agak keras sedikit, Pak. Oh iya, Pak. Pak Bisa. Sunardi. Oke, Ya. Pak Sunardi. Pak Sunardi ini udah berapa lama atau berapa tahun punya pengalaman nanam jeruk seperti ini, Pak? Ya sekitar 10 tahun, Pak. 10 tahun. Iya. Dulunya petani apa, Pak? Jeruk manis, Pak. Jeruk manis. Iya. Tanam jeruk manisnya sudah berapa puluh tahun? Sudah sekitar 15 tahun, Pak. 15 tahun Iya. jeruk manis, kemudian ini 10 tahun begitu. Ya, yang jeruk siam ini baru umur 6 tahun, Pak. Oh, baru 6 tahun. Iya, 6 baru tahun. 6 tahun. Jadi memang Pak Sunardi ini punya pengalaman yang cukup banget ya dalam berkebun jeruk. Nah, menarik nih. Pak Sunardi dulunya menanam jeruk manis ya. Iya, Pak. Jeruk manis itu jeruk baby para Baby, pemirsa. iya. Jadi yang belum paham dengan jeruk manis yang dimaksud adalah jeruk baby atau jeruk manis Pacitan Manis Pacitan. atau Java, begitu Pak ya. Iya. Apa alasannya beralih ke jeruk siam, Pak? Ya semenjak baby Java agak harganya agak turun, saya ganti jeruk siam gitu, Pak. Oh, jadi alasannya karena harganya jeruk siam lebih baik dibandingkan jeruk manis, Pak ya. Manis gitu, Pak. Ini jeruk ini umur berapa, Pak? 6 tahun, Pak. 6 tahun. Iya. 6 tahun. Ini sedang dipanen oleh teman-teman dari PT AMS ya. Iya, Pak. Jadi mitranya dari Pak Nardi ya. Iya. Oke. Ini Pak Sunardi. Apa suka dukanya menanam jeruk? Ya, Pasti banyak sukanya ini. dukanya kalau masih perawatan, Pak. Perawatan, Iya. ya perawatan. Kalau sukanya ya kalau sedang panen begini, Pak. Kalau sedang panen seperti ini Pak Nardi ya. Iya. Ini banyak sukanya atau banyak dukanya, Pak? Yes. Ya suka ya juga gitu, Pak. Tapi banyak sukanya, Banyak Pak ya sukanya, kalau Pak, seperti ya. ini. Nah, ini kan jeruknya Pak Nardi umur 6 tahun. Iya, Pak. Nah, ini perkiraan satu pohon produksinya berapa kilo, Pak? Ya sekitar 100 kilo, Pak.
100 sampai kilo. 150 ya. 150. Iya, Pak. Saya Ada yakin yang sekali 200, para pemirsa kalau ini lebih dari 150 kilo. Ya, ada yang 200, Pak. Nah, ada yang 200, betul. Kalau saya perhatikan ukuran pohonnya dan kelebatan buahnya, ya seperti ini, saya yakin ini produksinya lebih dari 100 kilo. Nah, ini lebat sekali. Nah, lebat sekali para pemirsa, jadi seperti ini. Warnanya bagus sekali. Nah, Pak Nardi, Iya, Pak. ini kan sudah bulan akhir Oktober ya. Iya. Akhir Oktober itu harga jeruk kan sudah mulai mahal ya. Iya, mulai naik, Pak. Mulai naik. Nah, ini dijual harga berapa, Pak? 15.000, Pak. 15.000. Iya. 15.000 itu root. Iya, Pak. Rut, 15.000 root. Oke, kalau satu pohon rata-rata 150 kilo atau 100 kilo, ini 1 hektar isinya berapa? Kalau 1 hektar biasanya sekitar 1.000, Pak. 1.000 pohon. Iya. 1 hektar 1.000 pohon, berarti ini tanamannya jaraknya rapat, Pak ya? 3 kali 4 ini, Pak. 3 kali 4, ya 3 kali 4. Nah, ini sekitar 1.900 sampai 1.000 ya. Ini cuma 150-an, Pak, cuman. Oh, cuman punya lahannya cuman Ya. 150 Iya, tanaman ya. tanaman. Nah, ini jadi pemirsa, ini bisa menghitung sendiri ya berapa pendapatan dari Pak Sunardi ini seandainya ini ditanam 1 hektar dengan satu pohonnya tadi 150 kilo, kemudian harganya 15.000. Nah, ini tentu saja penghasilan yang menurut saya sangat besar bagi petani. Iya, Pak. Nah, ini Pak Nardi, ini Ya, kan warnanya cukup bagus, kuning ya. Ya. Ini umurnya sudah tua, lebat, warnanya bagus. Ya, ini tentu saja ada trik-trik tertentu, ada perawatan tertentu. Mudah-mudahan Pak Nardi bisa berbagi tipsnya atau triknya. Yang paling menentukan sehingga kebunnya bisa bagus seperti ini apa, Pak? Ya, perawatan, Pak. Pemupukan sama penyemprotan gitu, Pak. Pemupukan sama penyemprotan. Ya, Jadi Pak. kuncinya itu, Pak ya. Kuncinya itu, Pak. Ini lahan basah atau lahan kering, Pak? Lahan basah cuma gak bisa pengairan, Pak. Oh, Pakai juga tergantung ya. air hujan juga. Air hujan aja. Oke. Untuk pemupukan, Ya, ini Pak. umur 6 tahun ya. 6 tahun. Pak Nardi memberikan pupuk setiap berapa bulan sekali? 3 bulan sekali, Pak. 3 bulan sekali. Ya. Pupuknya apa, Pak? Ya, set A gitu, Fitropos, lalu SP, lalu apa itu, Pak? Blower, Pak. Grower, Ya, grower, grower. grower. Ya, Jadi itu pemirsa, Pak Nardi ini menggunakan pupuk campuran. campuran, Pak. Campuran sendiri dari ZA, kemudian SP36, kemudian grower ya. Blower, Pak. Nah, terutama itu ya yang paling Iya, sering Pak. ya. Yang sering ya itu, Pak. Jadi ZA, SP36 dan grower. Ya. Ya, kalau ZA itu kandungannya N, SP36P, grower itu NPK ya. Iya, Pak. NPK yang kandungan K-nya lebih tinggi. Ya. Nah, itu dipupuk 3 bulan sekali. Setiap pohonnya berapa kilo, Pak? Ya sekitar 7,5 on, Pak. 7,5 Ya. on, sedikit sekali. Iya, Pak. Ya sedikit sekali, ternyata satu pohon kurang dari 1 kilo. Kurang dari 1 kilo, Pak. Dan ini menurut saya yang realistis. Ya, menurut saya yang seperti ini yang betul-betul menurut saya ini realistis ini. Jadi masih sekitar 1 kilo per pohonnya. Ya. Karena pemupukannya itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, Pak. Nah, kemudian pupuk kandangnya, Pak. Ya setahun cuma 1 kali, Pak. Pupuk kandangnya setahun sekali menggunakan Menggunakan pupuk kandang, pupuk sapi, Pak. pupuk kandang dari sapi. Dari sapi, Pak. Ya. Satu pohon diberi berapa, Pak? Setengah karung, Pak. Satu pohon setengah karung Ya. pupuk kandang yang sudah matang, Pak ya? Sudah matang, Sudah Pak. kering ya? Sudah kering. Sudah kering. Oke, itu pemirsa. Jadi selain pupuk kimia, tidak boleh ketinggalan pupuk organiknya yang di sini diambilkan dari pupuk kandang sapi. Itu diberikan kapan, Pak? Kalau
hujan mau turun gitu Pak. Oh, pada akhir kemarau Ya, berarti akhir begitu Pak ya. kemarau, begitu, Jadi Pak. setelah panen ini nanti ya. Iya Pak. Oke, setelah panen nanti ada perawatan, salah satunya adalah pupuk kandang Pak ya. Kandang gitu Pak. Ya kalau hujan mau habis gitu saya kasih pupuk dari ayam Pak. Oh, kotoran ayam. Kotoran ayam, ya. Kalau sudah menggunakan pupuk sapi berarti nggak pakai kotoran ayam lagi. Tidak Pak. Oh, pilih salah satu Pak ya. Iya, salah satu. Bisa Gitu. kotoran sapi atau kotoran ayam. Iya Pak. Oke. Pupuk-pupuk daun pakai nggak Pak? Pakai Pak setiap penyemprotan cuma. Setiap penyemprotan Iya. ditambah pupuk daun. Iya. Kemudian pertanyaan saya bagaimana Ya, Pak. tentang penggunaan pestisida? Karena biasanya untuk mencapai buah setua ini Pak, ini biasanya banyak terserang oleh lalat buah. Saya tidak melihat lalat buah atau buah yang jatuh yang terlalu banyak. Iya, Pak. Meskipun ada 1-2, saya kira ini wajar. Karena kita bisa mempertahankan buah sampai sekuning ini tidak mudah. Iya, iya. Nah, bagaimana pengendalian hama penyakitnya, Pak? Kalau masalah penyemprotan biasanya saya menggunakan apa itu Pak? Kalau bunginya pakai Penyemprotannya setiap kapan? setiap 10 hari sekali Pak. Setiap 10 hari, Ya. mulai berbunga. Mulai berbunga itu sekitar 5 hari sampai 1 minggu Pak paling telat. 5 hari sampai 1 minggu Ya, paling terlambat paling ya, paling lambat Paling ya. lambat. Kalau setelah itu sampai berapa itu yang Setelah itu kalau sudah buahnya agak besar seperti telur, gitu 10 hari sekali rutin Pak. Jadi kalau buahnya sudah sebesar telur apa itu? Telur ayam Pak. Telur ayam. Ya. Berarti sudah menjelang pecah warna begitu. Oh ya, Setiap nyemprot itu menggunakan berapa pestisida, Pak? yang pasti itu 2 Pak. 2. Ya. Fungisida sama insektisida gitu ya, aja. Gitu aja. Jadi tidak nyampur macam-macam Tidak gitu Pak. tidak, Pak ya? Tidak pernah. Ya. Tidak pernah ya. Ditambah pupuk daun gitu Pak. Tambah pupuk daun sama perekat ya, Pak ya. Sama perekat. Nah, ini pemirsa, menarik ya, betul-betul menarik sekali. Ini tinggal pemirsa percaya atau tidak, tapi faktanya seperti ini. Pak Sunardi ini tidak menggunakan campuran bermacam-macam insektisida. Tidak pernah Pak. Tidak menggunakan pencampuran bermacam-macam fungisida. Jadi setiap menyemprot hanya menggunakan satu macam fungisida, Ya. ditambah satu macam insektisida, Ya. ditambah pupuk daun sama perekat. sama perekat. Iya Pak. Nah, ini betul-betul sesuatu yang menarik karena pada umumnya petani kalau tidak menggunakan banyak macam campuran, bahkan ada yang sampai 5 macam itu Pak. Di daerah lain sana ada yang sampai 5 macam, tapi hasilnya justru tidak seperti ini. Iya Pak. Saya tidak pernah Pak ya, cuma 3 sampai 4 cuma ya. Kalau insektisida sama fungisidanya cuma satu-satu Cuma Pak. satu-satu Ya. saja ya. Satu-satu Jadi campurannya pupuk daun sama Iya, sama perekat. perekat itu tadi Aja. Pak ya. Iya. Untuk lalat buah Pak. Lalat buah biasanya saya menggunakan, lalu penyemprotan selanjutnya gitu menggunakan Oh, cuman itu saja. Iya. Cuma rutin gitu Pak. Rutin. Penyemprotannya ya 10 hari ya 10 hari gitu. 10 hari sekali. Jadi kalau kita perhatikan pemirsa, pestisidanya tidak terlalu banyak macamnya, tapi memang yang penting kuncinya di sini adalah rutin dan disiplin. Disiplin. Ya. Nah, nyemprotnya itu biasanya jam berapa, Pak? Pagi Pak, mulai jam 5 sampai jam 9 sudah selesai. Disemprot sendiri. Sendiri Pak. Nah, ini pemirsa, ini selain penyemprotan teratur, cara penyemprotan, waktu memang betul-betul sangat menentukan efektivitasnya atau keberhasilan dari penyemprotan. Dan Pak Sunardi ini penyemprotan dimulai pagi hari Pak ya? Ya pagi hari Pak, sekitar jam setengah 5, jam 5. Selesainya sampai jam setengah 9, jam 9 gitu Pak. Nah ini Pak Sunardi ini jam setengah 5
pada saat petani lain mungkin masih belum siap ke kebun, ini Pak Sunardi sudah melakukan penyemprotan dan jam 9 itu harus selesai. Ya, jam Ya, 9 harus selesai Pak ya. Ya. Jadi ini tepat sekali karena nanti kalau sudah lebih dari jam 9 mataharinya sudah cukup panas sehingga hasil penyemprotannya menjadi tidak efektif Pak Iya, ya. Pak, kurang maksimal gitu Pak. Kurang maksimal. Ini penghasilannya mau dipakai kemana uangnya? Ya. Kalau tidak ada pesan dari Ya, saya Pak. itu saja Pak. Ya terima Oh, iya, kasih. iya, Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan semakin sukses Pak Sunardi dan keluarga ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.